Tes 1 2 3. Oke semuanya, selamat malam ya. Akhirnya ini adalah actions pertama yang apa ya? Ya, yang nembus 250 juta ya. Register di seluruh dunia, dan kalian bisa lihat live orang yang lagi ngeregis di Binance sekarang detik ini juga. Ya, actions lain adakah yang udah tembus 100 juta? Kayaknya belum ada. Sedangkan Binance udah 250 juta, brother. Gila, udah hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia kalau nggak salah 280 juta. Ya, aku nggak tahu lagi berapa, tapi yang jelas ini dikit lagi nih udah setara dengan jumlah aduh, dengan jumlah orang Indonesia. Oke. Nah, jadi sesuai yang aku update ya. Nah, jadi di sini aku mau mengupdate porto aku ya, yaitu adalah porto terbaru di kuartal pertama. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanya, "Bang, BNB lu mana? Apa udah jual? ETH lu mana? Kok nggak ada di gambar?" gitu. Dan yang lain BTC mana? Gitu. Oke guys, jadi ini aku kasih informasi dulu. Yang pertama adalah ini koin yang aku gacorin lagi gitu. Jadi bukan berarti kayak Ethereum, BNB, BTC itu aku jual, enggak gitu ya. Jadi ini adalah koin yang mana narasinya possible gitu untuk apa ya? Untuk naik lagi di tahun ini kayak gitu ya. Nah, ini adalah part 1 karena masih banyak sektor yang lain ya. Kayak nanti yang desain belum segala macem ya kan. Kemudian apalagi ya? Selain itu ada ya macam-macam lah, masih ada L2 juga belum lengkap gitu ya. Nah, jadi masih ada beberapa sektor lagi yang mau aku bahas, tapi ini part satunya. Dan kebetulan part satunya ini semuanya ada di Binance kecuali ATH atau Ether ini guys. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli token-token ini atau ngelong token-token ini atau melakukan swing terhadap token-token ini, teman-teman bisa mendaftar di Binance. Jangan lupa juga gunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback eksklusif ya. Nah, jadi di sini untuk Binance ya. Bentar. Aku ada kode eksklusif lagi di sini. Aduh, buset. Ya, jadi Binance ini aku punya link yang eksklusif yang mana kalian bisa mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu diantaranya bentar kita cari dulu. Trading fee diskon ya 20% selamanya. Funding fee features juga kita diskonin gitu. Jadi misalnya nih kalian trading nih per 8 jam kalian kena funding fee ya. Misalnya kalau kalian pakai ring referral aku itu nggak bakal sebesar itu. Apalagi kalau kalian swinger ya, di bawah nginap berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, itu jauh lebih kecil. Kemudian boost alokasi di launch pool ya, yang pakai link aku biasanya dapat ada sedikit boostingannya. Meskipun ya nggak banyak-banyak amat, tapi terasa boostingannya. Dan setiap event ya, kayak kemarin Pengu ada, terus waktu itu Pixel juga ada ya, macam-macam. Kemudian event eksklusif ya. Jadi nanti di apa namanya, di reward hub ya, reward hubnya itu ada ya, apa namanya, event-event tertentu khusus untuk afiliasi CV kayak gitu. Oke, lanjut kita langsung bahas aja. Kita langsung ke market, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah narasi LST, LRT, and DeFi. Kenapa? Nah, di sini aku nggak mau liatin apa-apanya, tapi di sini cukup aku kasih lihat ke kalian aja harga-harganya. Ya, jadi langsung aja kita cari di sini adalah, karena ini pasti kepanjangan ya guys ya. Jadi aku nggak bakal bahas semua. Aku bahas kingnya aja dari LSD ini, yaitu adalah Eigenlayer ya. Nah, jadi Eigenlayer ini adalah king dari liquid staking ya, yang mana kemarin listing di Binance dan juga dia ada di launch pool. Dan menurut aku ini ini nggak ada di launch pool ya, jadi listing sendiri aja dia. Launch poolnya kalau nggak salah di sebelah gitu ya. Jadi jujur di sini adalah infrastructure, seed, DeFi, new gainer, and macam-macam, yang menurut aku ini adalah salah satu koin yang sangat-sangat potensial dan sangat-sangat layak sekali untuk dimasukin ke portofolio. Alasannya kenapa? Ya alasannya sama seperti biasa guys ya. Karena ini adalah menurut aku king of apa sih namanya? The king of LST, liquid staking. Jadi kalau kalian staking di Eigenlayer itu dapat banyak banget reward gitu, dan kalian untuk garap airdrop lain itu biasanya juga dapat Eigens point yang mana bisa dikonversikan menjadi koin Eigenlayer. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada LDO ya. Apa itu LDO? Ya, kita semua tahu STETH ya.
STETH itu adalah produk dari liquid risk takingnya si LDO, dan semuanya tahu pasti LDO ini adalah the king, bukan the king ya. Sekarang kingnya Eigenlayers. Jadi ini LDO ini adalah LRT, liquid risk taking token tertua. Jadi dia yang udah semua itu rata-rata juga terkontribusi dengan LDO, dan banyak whales itu melakukan liquid risk taking di LDO ini. Kemudian Uniswap. Nah, kenapa Uniswap? Kita cek dulu, aku lupa juga harga Uni itu berapa. Ya, Uni USDT. Uni USDT kita cek. Uni. Ya, di sini harganya sekitar hampir $15, dan harusnya chartnya ini bagus-bagus saja kalau kita perhatikan, kita lihat dulu. Nah, alasannya ini apa? Alasan Uniswap. Oh, cakep banget guys chartnya. Ya, jadi alasan Uniswap ini yang pertama adalah mereka tuh mau meluncurkan yang namanya version 4 ya, Uniswap V4. Ya, Uniswap version 4 ini bentar lagi akan diluncurin ya. Nah, jadi ini udah lama ya beritanya, tapi bentar lagi mereka akan meluncurkan versi yang keempat ya, jadi ditunggu aja. Dan kemudian mereka akan menjadi layer 2 yaitu Unichain gitu guys ya. Nah, jadi ini adalah fundamental yang kalau menurut aku tuh udah overpower banget gitu ya. Nah, jadi tiga ini udah kita bahas, the king of LST, the king of LRT, and then DeFi. Nah, kemudian kita bahas meme ya. Yang pertama kita bahas PP. Jujur PP ini akan selalu menjadi momentum, bukan menjadi momentum, menjadi koin yang keren gitu ya di 2024 ini ya. Alasannya kenapa? Ya alasannya karena dia satu-satunya meme kodok yang menggebrak gitu ya. Nah, karena kalau menurut aku sih PP ini masih able banget untuk kalian beli, masih di under Fibo 0,5. Jadi ini possible aja ya untuk naik ya. Nah, jadi kalau kita tarik garisnya juga ya possible mencari breakout di sebelah sini gitu ya. Nah, jadi untuk PP ini dia akan selalu ada no matter what the narrative is gitu ya, nggak peduli naratifnya apa, dia akan selalu jadi kebagian karena dia jujur udah all time high dan all time high terus kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Pengu, karena Pengu ini adalah salah satu meme yang berbasis dengan NFT. Kita lihat sekarang NFT itu hidup lagi guys ya. NFT itu hidup lagi. Kenapa ya? Karena banyak banget project yang kayak ME Magic Eden gitu ya dan lain sebagainya itu masuk di apa sih? Bentar, ini bekas gambar kapan nih? Nah, oke, lagi naik Pengu kita guys ya. Pengu kita lagi naik. Kita coba dulu tarik garisnya di sini. Oke, Pengu kita lagi naik dan OTW turun, kayaknya OTW turun dulu sepertinya ya. Tapi secara kalau kita tarik trendline dia masih di trendline yang benar gitu ya. Trendline yang benar maksudnya gimana bang? Ya udah gitu kan, ini masih ada trend lainnya dan masih di bull trend, uptrend gitu ya. Nah, untuk Pengu ini jujur dia supply-nya itu cukup banyak, cukup micin 88 miliar ya, dengan harga yang 0,03 ini kalau menurut aku itu masih apa ya, masih masuk akal aja ya. Dan kalau untuk Pengu ini kan dia kan akan menjadi apa ya, menjadi leading daripada NFT meme dari Web 2 ke Web 3 kayak gitu. Nah, jadi jujur aja di sini beberapa meme Solana yang masuk di Binance itu nggak terlalu excited banget ya, kecuali kayak Wave doang gitu ya. Nah, jujur di sini semoga akan mengubah daripada perspektif terhadap token Pengu yang hype ini. Dan Pengu ini jujur ini ada banyak banget fundamentalnya guys ya. Nanti tahun depan tahun ini mereka akan buat Pengu NFT, terus Pengu real game dan segala macam. Nanti aku sebenarnya udah jelasin. Jadi nanti kalian tinggal nonton video aku yang sebelumnya aja. Ya, di situ aku udah jelasin Pengu juga. Ini aku kasih lihat yang mana. Ya, jadi kalian nggak sulit-sulit lagi mencari, wah mau nonton bang video penjelasan Pengunya yang mana ya. Nah, ini kita liatin dulu ya video Pengu. Video Pengu itu di sini ya. Analisa token Pengu untuk long term, kalian nonton aja video yang ini. Oke. Nah, udah semua kita bahas, kemudian kita bahas L1 dan L2. Nah, untuk L1 ya, ini untuk AVAX doang. Nah, kenapa aku mendewakan AVAX lagi? Sedangkan ada Ethereum, ada BNB. Nah, jujur ini AVAX ini apa ya? Bentar kita cek dulu AVAX. AVAX ini kalau menurut aku masih diam-diam menjadi killer dan mereka kayaknya bakal update chain guys. Mereka bakal buat chain baru
kayak gitu. Nah kalau kita lihat di 7 hari terakhir dia naiknya juga lumayan sekitar 7%-an, dan dalam 1 bulan ya mereka masih minus ya. Nah karena aku averagingnya cukup jauh yaitu di sekitar di $17 dan aku masih hold juga sampai sekarang, AVAX ini akan menjadi salah satu koin yang apa ya, yang ya masih menjadi inilah ya, masih menjadi primadona lah. Dan supply-nya juga di sini cukup dikit banget, yaitu cuma 717 juta dengan circulating itu kurang lebih sekitar udah 60% tercirculating. Jadi ya ini masih ada ketakutan tertentu ketika nanti dia akan unlock, dan ini salah satu koin yang hype banget di 2021 dan menjadi salah satu koin favorit aku. Nah, jadi AVAX ini kayaknya chain-nya nih bau-baunya tuh mau hidup lagi, karena selama ini kita udah dihantam ya pakai chain-chain baru, orang udah main di Base, orang udah main di Sol lagi, orang udah balik lagi main di ya macam-macam lah, Ethereum gitu ya. Dan AVAX ini kedengaran mereka mau bikin chain baru lagi ya. Kalau kita tahu sekarang adalah AVAX cross chain. Ya kita lihat apa yang akan dibikin mereka yang baru lagi. That's why aku betting ya, agak sedikit betting di AVAX ini. Jadi yang nggak tahu fundamentalnya apa lagi, tapi yang jelas kalau menurut aku masih percaya AVAX ini bakal minimal sekitar $70 lagi dengan jumlah supply yang cuman segini kayak gitu. Oke. Nah, itu dari AVAX. Kemudian lagi di sini ada Move, dan kemudian ada ARB aku udah nggak perlu jelasin, udah sering banget aku buat video tentang Arbitrum. Ya Arbitrum kalau menurut aku tetap sampai detik ini TVL, dan mungkin TVL-nya kalah, tapi King of Layer 2 dari secara fundamental itu mungkin di mereka. Nah kalau TVL mungkin best, kenapa? Karena banyak meme-nya juga yang mungkin pindah ke best, tapi yang jelas di sini kalau secara token best itu nggak punya token gitu, tapi kalau Arbitrum mereka punya token, dan masih sejauh ini banyak banget project yang pakai L2-nya itu di Arbitrum gitu. Arbitrum dan OP itu jarang banget pakai yang lain, pakai yang kayak Manta atau Matic kayaknya udah mati juga, dan orang pada pindah semua ke Arbitrum gitu. Nah, terus ada di sini ada Move. Kenapa Move ya? Kita lihat dulu harga Move berapa. Move, just move it. Oke, Move ini kalau menurut aku adalah fundamentalnya cukup unik gitu. Kenapa cukup unik? Nah, kita lihat kenapa fundamentalnya cukup unik. Tapi sebelumnya kita lihat chart dulu ya. Nah, kalau dari chart ini udah bisa dikategorikan sebagai bullish banget ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini secara charting ini bullish banget, yang mana ini kalau kita lihat ini kemungkinan ada possible untuk memberikan pergerakan yang seperti ini guys. Nah ya possible ya. Tapi kalau misalnya dia naik pun ya ini still on the uptrend lah. Ini bullish banget lah kalau menurut aku pribadi ya. Nah tetap research sendiri dan analisis sendiri untuk chartingnya, karena charting itu sangat sensitif dan bisa aja berubah kapan aja. Tapi yang jelas di sini aku mau bahas dari segi fundamentalnya si Move itu sendiri. Nah kenapa Move bang? Apa yang membuatnya spesial? Apakah karena launch pool? Enggak. Ya, jujur dari supply-nya biasa aja ya, 10 billion, dan ini normal-normal aja kayak ARB, SUI, kemudian Matic dan lain sebagainya itu sama semua 10B semua. Tapi dengan circulating yang 20%, ini jujur ada ketakutan tersendiri yaitu baru 22%. Nah, kita lihat ya. Move ini ada yang namanya Move VM ya, Move Virtual Machine. Kalau yang kita tahu Move ini adalah di ekosistem yang sama ya, tanda kutip ya, dengan layer 2 lainnya. Kalian salah ya. Jadi Move ini layer 2 tapi dia adalah VM sendiri guys. Move VM ya, ini kontribusinya dengan SUI dan juga Aptos ya. Karena mereka ini dua ini non EVM. Ya, sekali lagi ya, non EVM. Ya, sekali lagi ini non EVM. Jadi mereka ini tentu tidak ada hubungannya sama Ethereum kayak gitu. Dan Move ini dia setengah-setengah. Ya, dia Ethereum sebagai layer 2 oke, tapi sebagai non EVM yang compatible dengan SUI dan Aptos juga, mereka oke. Gitu. Wah, ini keren juga ya. Jadi ada dua sektor. Yes, ada dua sektor. Kenapa? Karena non EVM yang gacor itu cuman SUI dan juga Aptos. Gitu. Kalau SEI itu masih EVM gitu, ya kan? Nah, ini cuma 3 koin doang, dan salah satunya ini koin gacoran aku dong, si SUI ya kan. Jadi Move ini adalah salah satu koin gacoran aku juga karena dia Move VM kayak gitu. Ya, jadi ini naratifnya kayak sedikit tersembunyi tapi kita jarang terbahas gitu. Oke. Untuk narasi AI dan desain ini udah aku bahas juga. Nah, selain yang ini udah
udah apa sih namanya, udah ada di Binance semua kecuali Aether. Nah, AI and DeSci ini ya semuanya udah aku jelaskan, dan untuk nonton videonya teman-teman bisa nonton video yang terbaru yang tadi malam. Ya, rekomendasi 3 koin andalan AI. Itu udah semua, yaitu adalah Fana, ada FET, dan juga ada Aether. Nah, di situ udah semua. Jadi udah semua aku bahas tokennya ya, dari LST, LRT, DeFi, meme, dan kemudian layer 1 dan layer 2, AI and DeSci. Oh jujur, desainnya ini ketinggalan. Aku lupa masukin di sini adalah bio protokol. Tapi next akan aku bahas. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.